Saya mau buka Bang Roy Suryo, Bu Dr. Tifa, dan Pak Rismon ya. Tulisannya apa? Ya, kebetulan. Oh, ada foto-fotonya itu. Ya, ini ilustrasi. Kalau ini disebut Boleh sini sebentar ya Bang ya. Ya, ini kami berterima kasih Mas Aiman. Iya. Kepada masyarakat yang semua sama loh nih. Ya, yang hari ini sudah lebih dari 500 mungkin sampai 600 atau 700. Iya. Yang memberikan simpati, memberikan atensi. Lewat bahkan, apa tuh? Oh, ada di apa namanya? Pak Ahmad Kosinuddin. Okay. Itu kemudian menaruh nomor WA, kemudian masyarakat mau mendukung, itu ada lawyer, ada guru besar, ada profesor, ada juga ulama, ada juga mak-mak, ya, ada juga gensi. Sampai hari ini 700 orang. Ya, hampir. Ke siapa tadi? Ke siapa? Nah, ke Ahmad Kosinuddin. Siapa itu? Itu lawyer dari TPUA. Oke. Tim pembela ulama dan aktivis. Dan saya terharunya ada satu orang, saya sebut aja ya, terima kasih Pak Andi ya. Pak Andi itu yang kemudian mencetakkan kaos ini. Jadi bukan saya yang bikin ini. Pak Andi siapa nih? Pak Andi banyak. Anda banyak namanya Andi ya gitu. Ya, jadi Andi Sahrandi namanya. Ya, beliau mencetak kaos ini dan kemudian pakai ya Mas. Oke, saya pakai. Coba buka dong. Nah, jadi ini adalah bersama Rizal Fadilah, Tifa, Roy Suryo, dan Oke, ini Dr. Roy Suryo itu ada bawahnya ya. Mantan Menpora, ahli telematika, Dr. Rismon, ahli digital forensik. Ya. Kemudian jadi ini kita berterima kasih aja. Bawahnya dibaca dong. Oh iya, ini. Berani nggak bacanya? Oh, berani, kenapa nggak berani ya? Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Kok pelan-pelan ngomong? Oh iya, bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan kami berterima kasih juga Mas Aiman. Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan ini punya konsekuensi hukum loh, karena udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau yang disebut tadi, yang pada berita tadi ya, pada file tadi, dan kebetulan ini ada yang eksklusif. Malam ini baru kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Rismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah, ini kalau bisa tolong yang X dari Twitternya. PSI bukan? Dian Sandi Utama. Ya, itu ketemu langsung. Ini. Ya, ini. Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya, testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya, udah. Kalau di ini yang kemudian di posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, jadi sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan? Enggak ada kejahatan. Kalau maksudnya bukan yang pertama, yang bersangkutan. Tadi kan Anda pembukaannya kan begitu ya. Iya. Kenapa berani? Saya mengatakan mereka ini berani ternyata enggak untuk tujuan mengklarifikasi itu. Mengklarifikasi ini. Iya. Mengklarifikasi. Sekarang kan statement mereka kan begitu. Dr. Tifa juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal yang diposting yang ini, Mas. Padahal di banyak ya, di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, loh, Anda lihat. Terus clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? ASLI Deja. ASLI Deja. Apa ASLI? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya, memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas.
Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih skripsi, pembelajaran yang benar ke publik. skripsi pernah lihat, skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, Oke. tapi Sekarang Anda skripsinya. ngomong ijazah Jokowi asli Oke. kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak Terlambat, klarifikasi. bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu Terlambat, ilmiah. bos. Kami itu ilmiah. Oke, Doktor. Giliran Anda saya belum pernah dong. lihat? Iya. Iya, iya. Silakan. Doktor juga, Bang, tapi Bang. harus sesuai Giliran saya dengan dulu. Oke. Kita dengar lebih. ilmunya. Silakan, Bang. Seperti kata ahli-ahli ini, ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum, ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya, harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa, Mas? Sebutkan, Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Oke. 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga, Terus. ya, pembatasan tersebut, ya, itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal Jadi, Ini Tadi nggak bisa tanya jawab pasal. pasalnya juga nih. pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD Bung Aiman mau ganti UUD posisi 45 sama apa? mereka. Enggak, bukan. Saya Enggak, tanya Bung dulu. Aiman yang jadi Tadi pembatasan itu di pasal berapa? Itu tanya tadi. ya, pembatasan itu di pasal 28 ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar nggak bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Ya, Mas, tidak ditanyakan boleh nggak? Bentar. Undang-undang yang lebih menyatakan, detail ada nggak? tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu. Karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu sangat, Kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Oke. itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah pengadilan perguruan tinggi Ya. yang mengeluarkan Undang-undangnya mana itu? ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Undangnya mana, Mas? Oke. Undang-undangnya Jadi mana? saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM secara tegas, itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Oke. Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Oke. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong masalah, Mas. Anda jangan salah baca. Oke. Orang hukum kok salah baca. Oke. Nanti saya. Ya, Nah, ini ironis, itu fakta. Nanti saya Ini berikan ironis, kesempatan. ironis. Ya, Itu fakta. saya- Oke. Nah, Tiga. Orang dari hukum aja semua masalah. fakta-fakta itu, Oke. dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai
untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan Jangan mengejek Anda, weh. pelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba, Iya, bayangkan. Diam-diam, weh. Lulusan mana ini? Bayangkan, Ini lulusan mana ini? bayangkan, ya Mas, orang-orang yang Anda dari tadi sarjana hukumnya mengklaim, mana? Kampusnya mana mengklaim kampusnya? dokter-dokter ahli ini, Iya. ahli digital forensik, Iya, kami UGM asli, Mas. mengatakan, Anda UGM nggak Anda? mengatakan sebuah ijazah Namanya? Jokowi palsu, ya, Siapa sih? memakai analisa dokumen Freddy. yang tidak jelas terverifikasi. Oke, Coba publik nilai Oke. bagaimana Ngaco kualitas ini. orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Ngaco. Oke, Saya dulu, bentar, Pak. bentar, nanti saya berikan hal. Jadi pertama, ini harus dijawab juga. Menurut saya ini masuk logika juga. Yang pertama, Ya. UGM telah menyatakan bahwa ijazah. UGM bisa salah, Mas. Sebentar, nanti bisa salah. nanti silakan UGM dijawab. sudah bohong kemarin soalnya. UGM sudah Iya, bohong. dua Ini kali. pernyataan baru lagi nih. Oh, pernyataan hukum nih. Iya, Dua kali. UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Jelas. Yang kedua, Alumni itu belum tentu lulus juga alumni, Iya, Mas. bahwa ijazah Pak Jokowi Satu lagi tadi lupa. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang Oke. oleh lembaga yang berwenang. Tadi Datanya kelewat. hilang. UGM, ya. Nggak, ini pernyataan konferensi KPU, konteks pers. KPU ya, Bentar. konteks Konferensi pers dari UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri, Ya, salah yang itu akhirnya salah. dipidana Fatal. pada saat Pak Jokowi jadi presiden waktu itu ya. Fatal. Saya dong. Bagaimana kemudian tiga hal ini dijawab? Sesaat lagi kami akan segera kembali. Oke, saya ulangi lagi tadi Bung Ferry mengatakan bahwa ada tiga jenis yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Mulyono, lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya Iya, oleh lembaga yang berwenang. lembaga berwenang adalah UGM. KPU berlapis-lapis. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Sekarang datanya hilang itu. Itu semua. Oke, baik. Dari keempat Ya. argumentasi ini, ada yang mau jawab? Dr. Rifa, Oke. Mas Roy. Ya, saya dulu ya gini. Jadi UGM pun bisa salah, ya. UGM bisa salah. Bisa. Itu rektor-rektor semua, wakil rektor Ya, dan wakil semua. Ya? rektor, bukan rektornya loh ya, wakil rektor. Iya. Wakil rektor ngomong. Rektornya tadi ke Iya, waktu itu juga. ngomong fakultas kehutanan aja, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu Tapi kan petunjuk- direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Iya, iya. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong ya. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti Di 34 pertemuan bukti. itu sudah diserahkan dok. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar, UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Prof Hening itu. Iya, Prof Hening. Conference. Prof Hening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Hening bohong pada waktu konferensi pers itu. Ya, Di mana bohongnya? iya. Jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita Ketika dapatkan. kami tagih dengan Ya, kita paksa. tagih. Dan ya ini saya sekalian ngasih tahu. Ya. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya. Ya, undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu selama 10 tahun, Mas. Oke. Saya di DPR Komisi 1. Oke, tadi UGM sudah terjawab. Clear. Oke. Ya. Bahwa ada Lagi. UGM bisa salah. Ya. Oke, satu. Jadi Yang nggak apa-apa, kedua- ini kita challenge. Kalau Ya. UGM nanti Ya, benar. baik. Tapi saya kira Satu, gini, dua Pak. udah. Yang ketiga, Gini, ada orang sebelum yang itu. Bambang Tri Ya. di penjara Tambah karena yang- itu. Saya sebelum yang Bambang Tri. Enggak, tambah yang UGM. Oke. UGM melakukan klarifikasi terhadap ijazah itu 2 kali ya. Jadi pertama adalah dilakukan oleh rektor sendiri. Tapi rektor itu ketika melakukan klarifikasi sama sekali tidak memperlihatkan dokumen apapun. Beliau hanya mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Joko Widodo asli. Coba dicek di video. Kami Hanya meyakini. loh. Kami meyakini itu bukan sebuah evidence base, bukan sebuah pernyataan ilmiah, karena harus
harus di apa namanya Lakukan harus proses. harus diproses, diuji lagi. Iya. Kedua, ketika kami bertemu tanggal 15 April 2025, sekali lagi UGM hanya mengeluarkan narasi, sama sekali tidak mengeluarkan dokumen apapun untuk memverifikasi Ini harus secara tahu, Mas, ilmiah. masyarakat harus ngerti Ya. ini. Jadi kami tidak mendapatkan dokumen apapun, UGM hanya mengeluarkan klarifikasi berdasarkan narasi, dan itu secara ilmiah sama sekali tidak evidence based. Artinya UGM tidak pernah melakukan pernyataan dengan basis bukti ilmiah. Ya, satu-satunya dokumen yang kami lihat itu hanya skripsi, yang itu pun juga tidak bermaksud untuk ditunjukkan kepada kami. Ketika kami paksa, kami ingin melihat skripsi, barulah mereka memperlihatkan kepada kami. Adapun tentang ijazah, mereka mengatakan ijazah asli sudah kami serahkan kepada alumnus. Betul ya, kami pun juga nggak ada ijazah kami di UGM kan. Dan tidak pada tempatnya kami meminta ijazah asli tersebut ke UGM. Maka ada tim yang kemudian tanggal 16 April Sebentar, bertemu. ijazah pasti tersimpan di kampus dong, minimal fotokopian yang legalisir. Itu yang kami harapkan untuk ditunjukkan oleh UGM. Tidak ada katanya. Iya, dia tidak menunjukkan sama sekali harusnya kan? Karena berdasarkan dari kesepakatan pada tanggal 15 April itu, kita ini sama-sama melakukan sebuah klarifikasi secara ilmiah. Apa arti klarifikasi secara ilmiah? Harus ada sebuah dokumen yang bisa kami buktikan secara ilmiah, tapi UGM tidak memberikan itu, Oke. termasuk ijazah ya. Ya. Artinya kan seharusnya ada. Oke, baik. Ya. Sekarang pertanyaan yang keempat, bahwa ini sudah berproses berkali-kali, mulai dari pilkada Ya, Kota Solo, itu salah, DKI Mas. Oke, Jakarta, yang nomor Presiden. 3 dulu, yang nomor 3 dulu. Nomor 3 kan Tri. katanya Bambang Tri. Ya. Bambang Tri itu memang pernah menggugat. Cuman kan kita juga tahu lah, katanya memang Bambang Tri nggak punya kemampuan apapun ya gitu. Jadi hanya berdasar. Oke, makanya kami tampil gitu loh. Kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan Itu beda Anda dengan Bambang Tri, Anda mau mengatakan itu? Loh, iya, bukan kaleng. Kita tuh Dr. Rismond itu lulusan forensiknya Jepang. Ya. Saya juga belajar tentang komunikasi, belajar juga tentang public health, belajar juga tentang dokter saya itu di bidang OCB, Organization Citizen Bearship. Ya, itu pun juga clear di universitas negeri, bukan universitas abal-abal ya di Jakarta. Jadi artinya apa? Kita berhak, dan kita berhak karena kami ini lulusan UGM, Mas. Jadi kita punya hak untuk menyampaikan itu, dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 tadi, itu kita sah saja mengumumkan itu, sah dimanapun sah. Dan kalau itu ada yang keberatan, silahkan keberatan dan challenge. Makanya Mas Aiman, saya terus terang sedih. Malam hari ini katanya awalnya kan rencananya akan ada ahli IT yang dibawa di sini. Ternyata nggak ada ahli IT itu. Ya gitu. Ya itu sahabat saya tadinya, Abah itu. Ya Abimanyu Wahyu Hidayat. Ya, awalnya mau hadir ke sini tapi akhirnya membatalkan. Lah makanya, jadi Abah kenapa kamu batal gitu loh, gitu dia hadir di sini. Tambahan. Saya boleh tambahin Ya, soal silakan. Bambang Tri ya, Mas. Bentar. Supaya tahu, ini kan ahli hukum katanya kan ya. Kok tidak tahu materi apa yang membuat Bambang Tri dipidana? Bambang Tri itu melakukan gugatan atas ijazah SD, SMP, SMA. Yang mana kemudian dia dihukum. Dia sama sekali yang tidak mengeluarkan soal ini. Jadi bukan ini. Bukan ijazah S1. Bukan ijazah S1, supaya tahu. Dan Bambang Tri itu tadinya diputus di level pengadilannya itu karena dikatakan menyebarkan kabar bohong. Ketahuilah Mas Aiman dan semua iNews penonton, akhirnya Mahkamah Agung ya dalam kasasinya itu memutuskan bahwa itu mencabut. Jadi bukan itu lagi. Jadi sebenarnya dia yang kena hanya kemudian menimbulkan keresahan atau menimbulkan kegaduhan. Oke. Dan per sekarang adalah Bambang Tri, alhamdulillah ini sedang proses untuk PB. Tapi gini Mas, sebelum ke yang keempat ya tadi dia, saya terus terang ini ada perkembangan menarik sore ini Mas gitu. Oke. Sore hari ini ada seorang yang mengundurkan diri. Ya, nggak ada hubungannya ini langsung. Bukan sore ini, maksudnya kepala PCO. Betul, ya dia tanggal 21 April, tapi ya. baru diumumkan sekarang. Ya. Itu Hasan Dasbi itu bagus Mas gitu, dia mengundurkan diri gitu loh. Artinya contoh itu sebenarnya kalau UGM mengerti, inilah kesempatannya. Kalau memang salah, katakanlah salah. Kalau salah ya salah. Siapa yang siapa yang diminta mundurkan diri? Ya orang yang melakukan statement yang tidak sesuai faktanya. Gitu. Prof Hening maksudnya. Ya, lihatlah nanti statementnya. jangan kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek
di KPU, nggak ada datanya semua. Semua data presiden ada, mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data Aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya, Termasuk ijazah juga nggak ada. dan nggak ada. Coba dicek. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya, Oke. lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture, Oh, jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, Ya. KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. tidak ada. Hilang. Hilang. Padahal kami Di sempat websitenya lihat. ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data apa diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline apa namanya bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan soal upload itu. Data-data di repository itu juga ada yang keanehan. Oke. Tapi banyak keanehan lah Mas. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terverifikasi, nyatanya tidak ada Nah, dokumennya. dan kita mau tanding ya gitu. Kalau yang setara ya gitu. Kalau misalnya ya itu Ya kalau yang ngomong itu nanti orang KPU baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua KPU-nya udah disanksi karena apa pelecehan itu ya, Ya kan gimana masih kita hidup. percaya. Nggak kan lembaganya masih ada. Ya, itu bisa di Makanya masih ada. ada Bapak pengacara di sana yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. 2,5 menit Aiman. Pak ya, jangan panjang-panjang. Terima kasih Bung Aiman dan para peserta apa ya yang hadir. Rakyat bersuara. Ini ya rakyat bersuara. Narasumbernya cukup bagus-bagus, ahli-ahli lagi kan. Ini ilmiah semua nih. Tapi yang satunya hukum. Jadi kalau hukum dengan ilmiah itu sangat berbeda kecuali keterkaitannya pada pembuktian. Sederhana sekali sebenarnya Bung Aiman. Jadi gini, saya melihat tadi perkara yang belum dijawab. Saya bantu dikit jawab bahwa terkait dengan etika ilmiah tadi, ya kan? Kalau etika ilmiah itu kan, kalau nggak salah ini kita orang hukum bukan nggak belajar etika ilmiah, kita belajar etika hukum. Tetapi kalau etika ilmiah, setahu saya itu tidak, yang saya baca barusan juga bahwa ilmuwan itu harus menghormati hak-hak orang lain gitu dalam meneliti. Apakah itu ranah private apa bukan? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai temuannya Yang saya baca. Bentar, jangan sampai temuannya merugikan orang lain. Anda mengatakan Betul itu. sekali, Bung Oke. Aiman. Dan menimbulkan gejolak. Oke, Itu baik. dulu. Baik. Terus yang kedua, Bung Oke, Aiman. terakhir ya. Ya, yang kedua, jangan diterahin dulu, Bung Aiman. Waktunya terbatas soalnya. Iya. Ya, jadi yang kedua, Bung Aiman, bahwa mens rea dari suatu tindak pidana. Niat jahat. Oke. Ya, ini kan persoalannya dilaporkan kan, yang kita bahas kan, bukan persoalan ijazah palsu dulu kan, ini pelaporan terhadap terlapor dan pelapor. Nah, kalau kita mau membahas persoalan pidana, itu mens rea-nya dulu, dia terpenuhi apa enggak. Kemudian yang terakhir nih Bung Aiman, yang disampaikan saudara saya Bung Roy itu saya hormati sekali tuh Bang Roy. Jadi gini, bahwa LP ditolak, tidak boleh nolak LP. Tidak boleh nolak LP. LP itu tidak akan pernah ditolak. Tetapi bahasanya di penyidikan itu belum cukup bukti. Beda. Sama aja. Beda. Karena kenapa? Di aturan kepolisian tidak boleh menolak LP. Ya harusnya memang. Gak boleh, memang gak boleh Pak. Ya. Tunjukkan aturannya boleh menolak LP. Nggak boleh. Wajib diterima. Selama Itu buktinya cukup. Selama buktinya cukup. Atau ada bukti permulaan. Ya. Dan mens rea. Oke. Oke. Saya rasa Ya. itu. Oke. Satu Nggak, sedikit lagi. Satu pertanyaan aja. Oke. Kayaknya saya nggak salah deh. Bapak pengacara ini juga yang kemarin melaporkan ke Bareskrim ya? Saya Iya nggak? Jujur aja. yang membuat Ikut rombongan kan, lapor kan? dumasnya. Saya yang membuat dumasnya. Oke, ya udah clear. Berarti kan dari kelompok mana udah ketahuan. Excuse. Jadi jangan Udah, berkelompok excuse. dulu. Oke. Jangan berkelompok dulu. Ya sedikit merespon Bung Rismon tadi. Saya sepakat, 100% saya sepakat sama Bung Rismon ini.
tentang keterbukaan informasi, ya, mengedukasi publik, saya sepakat, Bung. Saya juga tadi sepakat tentang Anda menguraikan, menjelaskan tentang skripsi itu. Itu baru betul, cerdas sekali nih, khusus buat skripsi. Ya, dia pakai dokumen asli, dia lihat dokumen asli, tetapi tidak untuk ijazah. Ya, silahkan dengan kemampuan keahlian Anda, digital forensik atau apapun itu, ya, Anda menemukan data fakta apapun itu, tetapi bukan kewenangan kalian menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tadi dasar hukumnya di atas sudah saya jelaskan. Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Tetapi jangan melanggar hak orang lain, jangan menyerang kehormatan orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan mendiskreditkan orang lain. Tadi Anda bertanya, apa modusnya? Saya rasa itu. Kan track recordnya beliau-beliau ini kan jelas. Kita bisa lihat, ya, bahwa orang-orang ini, ya, tidak suka dengan Pak Jokowi. Itu fakta. Itu fakta. Itu tidak bisa dibuat. Itu tidak bisa dibukti. Tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini. Tadi Mas, ya, orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi Goyang dia. palsu. Mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Artinya sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah. Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding, yang Ijazah, dokumen asli. Begitu kerja seorang ahli. Ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement Oke, sekaligus penutup dari saya. Terima kasih.